Supriya, nama aku di mana? Sakateo. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu Guru, beserta staf UPTSD Sentul 1 yang luar biasa dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Yang terhormat kepada Ibu Kepala UPT SDN Sentul 1 yaitu Ibu Hajaningsih SPD. Yang terhormat Ibu Bapak Guru UPT SDN Sentul 1. Yang terhormat staf UPT SDN Sentul 1 dan yang kami banggakan Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 11. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Mega Kristiana selaku moderator pada kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 11. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang kelima, ada diskusi tanya jawab. Yang keenam, ada doa. Dan yang terakhir, ada penutup. Untuk memulai acara diseminasi ini, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi pandu hidupku.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan dari Kepala UPT SDN Sukul 1 yaitu Ibu Majaningsih SPD. Waktu yang tepat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang terhormat Guru CGP, calon guru penggerak Kabupaten Serang. Insya Allah ya, bukan calon lagi. Yang kedua yang kami hormati adalah Bapak Ibu SD, Bapak Ibu SD Sentul 1. Terima kasih sudah mengikuti ya. Semoga nanti ada hal-hal yang penting. Dan tidak lupa sholawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan semua, dalam acara hari ini yaitu kita nanti akan mengikuti materi-materi yang akan dibawakan oleh Ibu guru ya semua, enggak ada bapak gurunya. Ya. Dalam hal ini kita akan mengikuti paparan nanti yang akan diberikan oleh guru calon penggerak ya. Kebetulan di SD Sentul 1 ini ada 3 orang yang seharusnya 4 orang ya, yang salah satu belum mendapatkan di posisi itu. Nah, teman-teman, bapak dan ibu guru yang selalu sehat diberikan ya. Nanti kalau ada kesempatan seperti yang kita berikan seperti teman-teman kita yang ada di depan ini, mudah-mudahan semuanya akan menyusul ya, dan jangan sampai berputus asa. Kita saling mengasih semangat ya antara teman-teman kita. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak bisa insya Allah nanti akan menyusul, semuanya menyusul ya. Mohon maaf ya, ini kebetulan kemungkinan yang memang semua pasti akan berjalan lancar, insya Allah ya, akan berjalan lancar ya. Nah, ini di sini ibu-ibu calon penggerak ini adalah ditunjuk dan kemudian ikut lomba semacamnya itu ya, sehingga beliau itu akan dicalonkan pemimpin ya. Pemimpinnya itu pemimpin pembelajaran yang menjalur ke anak-anak didik kita. Kenapa bisa disampaikan seperti ini ya? Ini kayaknya mengikuti perkembangan zaman. Dulu tidak ada penggerak, sebenarnya ada ya dulu juga. Penggerak itu bukan semata-mata hal yang baru. Penggerak itu adalah dari zaman dahulu kala juga ada. Cuma beda nama karena perubahan zaman. Kalau dulu sebenarnya penggerak itu segala sesuatu kalau kita
digerakkan tidak akan terjadi seperti ini, ya kan, betul? Kebetulan ini alhamdulillah dengan contoh 3 orang ini, 3 orang yang mendapatkan calon guru penggerak, ya, sehingga sampai dia mengikuti diseminasi, ya, seperti ini. Mereka sudah melakukan lokakarya, ya, terus melakukan apa lagi, pendampingan individu, dan hal itu sudah dilakukan oleh beliau. Akhirnya beliau menjadikan sampai sekarang ini sepertinya dia sudah finish. Belum sampai di sini, belum, masih ada lagi. Oh, ternyata masih ada lagi. Dikira saya mas sampai ini, ya, setelah karya, setelah juga yang lainnya, ternyata masih ada. Kalau tidak salah, guru penggerak ini diikut sertakan sampai pelatihan itu sampai 6 bulan kalau tidak salah, betul nggak? Ya, sampai 6 bulan harus mengikuti apa yang diajarkan di kabupaten, ya, di tingkat kabupaten. Kebetulan ini di sini ada kombelnya, ya Bu Oka, ada kombelnya di sini, namanya kombelnya bersatu. Ya, jadi kita harus sesuai dengan kombel. Sesuai dengan kombel, ya, bersatu. Nah, jadi kita harus bersatu. Ini kenapa ya mic-nya tidak bersatu? Kenapa? Ya harusnya bersatu. Jadi membuat suasana tidak apa yang akan diucapkan pun menjadikan gimana ya, menjadi hilang gitu, kabur, jadi hilang kabur karena memang ininya tidak bersatu. Seharusnya disiapkan dari awal supaya lebih bersatu lagi. Apa sih artinya bersatu itu? Belajar bersama, sentul satu, tepuk tangan. Belajar bersama, sentul satu. Ya, terima kasih. Mau buka kamus dulu sebentar di sini, ya. Di sini pendidikan guru penggerak adalah pelatihan pemimpinan bagi tenaga pendidik. Nah, itu betul tadi yang saya katakan. Program tersebut bertujuan untuk menghasilkan guru yang kompeten. Apa sih guru yang kompeten itu? Ya, mungkin semuanya tahu. Sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Sama dengan yang dulu, seperti yang saya lakukan ini untuk pemimpin masa depan, ya. Nah, itu Bapak Guru mengutip juga dari Merdeka Belajar. Nah, di sini udah Merdeka Belajar semua, ya. Yang seharusnya Merdeka Belajar itu, Bapak dan Ibu, kita merdeka bukan dipusingkan dengan kurikulum yang seperti sekarang ini, ya. Tetapi benar nggak? Benar nggak, Pak Sarim, ya. Pak Sarim, nah ini memang sudah zamannya seperti ini. Kurikulum merdeka bukan artinya merdeka seperti sekarang ini Indonesia merdeka, ya. Belum tentu merdeka semua, masih banyak yang hal-hal harus kita ikuti, Nah, guru penggerak berlangsung selama 6 bulan, berarti betul, ya, yang tadi itu. Selama program berlangsung, tenaga pendidik akan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, itu semua sudah dilalui pelatihan-pelatihannya, misalkan lokakarya, apalagi satu lagi pendampingan individu. Gak tahu ya yang bagaimana pendampingan individu itu, karena mereka ini yang melakukan pendampingan individu. Setelah lokakarya, hasilnya harus melalui seperti ini, desiminasi, ya. Artinya harus tahu ya apa desiminasi itu, untuk apa yang harus kita ketahui. Di sini ada tulisannya positif dan budaya positif. Nah, budaya positif itu yang bagaimana? Yang banyak nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita perbuat dengan baik. Karena norma nilai-nilai dengan baik itu untuk
diterapkan ke murid ya, ke murid supaya positif, muridnya juga baik, gurunya juga baik. Yang tadinya seperti itu, yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu ya, itu adalah energi positif. Ya, kita selanjutnya sampai di mana energi positif ya. Energi positif itu harus bagaimana, nilai-nilai dan norma itu harus bagaimana ke murid agar murid kita tumbuh berkembang dengan baik ya, berkembang dengan baik. Apa yang kita harapkan? Hormat kepada sesama manusia, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Nah, itulah sekarang yang harus kita ambil, yang harus kita ambil benar-benar itu diterapkan. Jangan namanya aja ya, jangan namanya aja penggerak. Baik yang CGP maupun yang tidak CGP itu semuanya harus diterapkan. Nilai-nilai moral kepada anak didik kita yang sekarang ini dilihatnya tidak kurang serem ya, kurang serem karena anak-anak zaman sekarang yaitu anak-anak zaman apa ya, zaman sepertinya anak kecil juga masih memegang HP ya, karena asal menang baik, asal diem. Yang penting ibunya bisa bekerja ya, yang penting ibunya bisa bekerja. Nah, itu bukan nilai-nilai yang baik, nah itu bukan norma yang baik ya. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini kenapa ya jadi membuat bubar, jadi tidak fokus ke yang saya bicarakan ya. Baiklah, kalau memang ininya tidak bersatu ya, tidak sesuai dengan kombel kita ya, kita benar-benar bersatu ya, kita benar-benar bersatu satu sama lain, laki-laki sama perempuan. Bolehkah bersatu? Boleh. Boleh, iya. Bolehkah bersatu dengan anak murid? Boleh. Boleh ya. Sebenarnya bersatunya itu bersatu yang positif ya, yang positif. Bukannya guru olahraga bersatu dengan kelas 6 disuruh ganti pakaian ya, itu namanya sudah apa ya, pelecehan ya, sudah namanya pelecehan. Nah, itu jangan sampai diadakan seperti itu. Kita bersatu itu bersatu positif. Ya sudahlah kalau tidak bisa bersatu positif. Tes. Baiklah Bapak dan Ibu, karena memang waktunya juga sudah menunjukkan jam 11:30 ya. Waktunya kita adalah waktu sebentar lagi akan ada azan zuhur ya. Mudah-mudahan nanti semuanya jangan meninggalkan sholat zuhur dulu ya. Nanti mungkin ada istirahat waktu sholat ya, nanti kita lanjutkan kembali. Kemudian saya berpesan kepada guru CGP ataupun kepada kombel kita yang dinamakan bersatu, memang harus benar-benar bersatu kita teguh ya. Jangan ada saling bercerai ya, berantakan akhirnya nantinya ya. Jadi mohon dalam kegiatan apapun ya, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar, kita harus saling mendukung. Alhamdulillah saat ini saya lihat meskipun Bapak dan Ibu gurunya dari kelas rendah tadi habis melaksanakan lomba, karena dalam situasi
nanti 17 Agustus ya. Jadi kita mengadakan lomba-lomba 17 Agustus tadi kepada ibu yang cantik-cantik ya sudah melaksanakan. Terima kasih ya, itu sudah mewarnai Kombel kita yang bersatu. Nah, sekalipun tadi tidak disekaligus,kan dari kelas rendah dengan kelas yang tinggi karena memang situasi yang kurang mendukung. Awalnya sekarang serempak, namun ada kendala dan namun ada seperti ini yang disediakan oleh guru penggerak hebat ya. Mohon tepuk tangan. Mudah-mudahan ini kehebatan mereka ini ya akan ditularkan oleh bersama rekan-rekan kita yang tolong diajarkan apa itu yang sudah ilmunya ditabung, yang sudah ilmunya kita diambil, yang perluasan ke sana, model karya segala macam itu boleh diterapkan di sini, boleh, terutama untuk murid-muridnya. Jangan sampai ada anak-anak kita semuanya berantakan, terbengkalai. Waktu masuk, waktu istirahat. Nah, itu yang dinamakan kebersamaan ya. Benar-benar bersatu ya, yang sentul satu yang kita bawakan. Saya masih pengen banyak berbicara karena memang sudah saya pelajari ya semuanya gitu, dan ini pengen banyak berbicara, namun karena keberbatasan saya kalau dengan tidak ada pengeras seperti ini ya, karena memang kemungkinan sudah tidak paham, sudah tidak kondusif ya, istilahnya sudah menjelang mendekati pensiun ya. Yang penting panjang umur, sehat, semuanya sehat ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa kita selalu bersatu. Bagaimana ini masih banyak materi yang akan saya bawakan ya, sebenarnya cuma karena keadaannya seperti ini tidak kuat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ya. Dan sekarang kami sebagai kepala sekolah SD Sentul 1, acara ini akan segera dimulai dan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPT Sentul 1 yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu presentasi materi yang akan dipresentasikan atau disampaikan oleh Ibu Nova Meliani. Untuk Ibu Nova Meliani, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala UPT SDN Sentul 1, yang terhormat kepada para dewan guru beserta staf yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan surat Islam kepada kita. Dan tak lupa pula, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Baik Bapak Ibu, berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya tersebut. Tapi sebelumnya, apakah Ibu masih semangat? Masih. Kalau
berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk kegiatan diseminasi. Karena kita sebagai guru CGP Angkatan 11 ingin berbagi pemahaman tentang menyebarkan dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, di sini. Pada konsep utama, modul budaya positif ini mencakup perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Karena dalam modul ini ada beberapa tema, ya. Tetapi yang akan saya terangkan atau saya berbagi itu mengenai tentang pembelajaran 3, yaitu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan? Adakah yang Bapak Ibu tahu? Apakah sama antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Beda. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu peraturan kelas? Kalau memang berbeda dengan sebuah keyakinan kelas, ada yang berani? Saya Bu mencoba. Ya boleh. Boleh perkenalkan namanya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Adi Prianto, guru kelas 4 1. Status saya insya Allah masih sendiri. Masih lajang ya? Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Betul sekali. Kalau menurut saya ya, peraturan itu adalah sesuatu yang tertulis. Ya, terus? Contohnya entah itu piket, denda, dan segala macam. Kalau untuk keyakinan itu kita yakini bersama-sama. Contohnya kita bertuhan atau berdoa sebelum makan. Sudah itu aja. Atas keyakinan diri kita sendiri. Ya. Terima kasih Bapak Firman atas jawabannya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Firman ya, peraturan kelas. Kalau peraturan itu hanya biasanya dibuat hanya satu pihak saja biasanya ya, tidak ada keterkaitan dengan orang lain. Kemudian kalau keyakinan kelas biasanya itu dibentuk atau dibuat dengan kesepakatan kita bersama. Ya beda dengan kalau peraturan kelas seperti harus betul-betul harus ditaati dan harus dipatuhi. Beda dengan keyakinan, karena dengan keyakinan ini kita bisa membuat sebuah kesepakatan. Biasanya kalau di kelas ya, antara guru dengan murid ya. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, karena memang dengan adanya kurikulum merdeka ini kita harus membuat sebuah keyakinan kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ya, mengembangkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Baik, mengapa tidak peraturan kelas saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara murid dan guru, sedangkan peraturan berasal dari satu pihak saja. Misalnya peraturan sekolah ataupun peraturan guru ya, tanpa ada keterkaitan pihak lain. Karena yang namanya peraturan sekolah itu betul-betul yang harus diikuti oleh semuanya. Kemudian keyakinan kelas itu bersumber dari ide atau harapan murid ya, keinginan siswa inginnya mengimpikan kondisi kelas yang bagaimana begitu ya, harapan dan keinginan siswanya, maka akan terbentuklah sebuah keyakinan. Kemudian peraturan itu merupakan hanya keinginan sekolah saja atau guru, karena yang namanya peraturan yaitu yang harus dipatuhi, beda dengan keyakinan. Kemudian keyakinan kelas juga itu bersifat lebih abstrak atau memiliki nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ya. Sedangkan peraturan itu lebih rinci dan bersifat
sifatnya memaksakan, mau nggak mau harus diikuti, mau nggak mau harus menjalankan. Kemudian keyakinan kelas juga disusun dalam bentuk kata-kata kalimat positif. Biasanya keyakinan kelas itu kata-kata yang positif ya, yang membangun untuk antara siswa dan guru. Dengan adanya kesepakatan, maka kita bisa menjalankan ya, menjalankan segalanya karena sudah membentuk sebuah kesepakatan. Baik, berikutnya. Kemudian mengembangkan budaya positif dalam ruang lingkup kelas dapat diawali dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama guru dan murid di kelas. Ya, tadi sudah saya katakan, sebelum memulai pembelajaran pasti setiap kelas itu kita membuat keyakinan kelas dulu, atau bisa dengan membuat asesmen diagnostik juga ya, untuk mengetahui minat bakat siswa juga. Kemudian di sini ada pun tahapan-tahapan membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah mengetahui ya, bagaimana cara membentuk sebuah keyakinan kelas. Di sini pertama, guru dapat mengajak murid berdiskusi terkait dengan kelas impian mereka, ya, menginginkan kelas yang seperti apa. Boleh nantinya bisa dicatat nantinya ya. Kemudian murid mengidentifikasi peraturan yang sudah berlaku di sekolah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan menjadi sebuah keyakinan. Ya, nanti anak-anak itu akan membuat suatu kata-kata nantinya, gitu ya. Nanti akan ditarik sebuah kesimpulan menjadi keyakinan. Kemudian murid menuliskan keyakinan dalam post-it ya. Bapak Ibu tahu ya, kertas berwarna ya. Nanti akan saya beritahu ya tentang dokumentasi tentang tahapan-tahapan saya ketika penerapan membuat keyakinan kelas di kelas saya pribadi. Kemudian yang keempat, membuat kesimpulan dari beberapa keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kelima, tuangkan keyakinan kelas dalam bentuk poster digital untuk dicetak atau ditempel di ruang kelas kita nanti ya. Kemudian mendiskusikan konsekuensi yang harus dilaksanakan apabila tidak mengindahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka akan ada konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, merefleksi dan meninjau ulang keyakinan kelas dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini selain itu juga ada tujuan penerapan keyakinan kelas, bukan hanya sekonyong-konyong kita buat saja. Kita buat kesepakatan kelas, tapi di sini ada tujuan penerapannya untuk apa? Begitu ya Bapak Ibu. Di sini tujuannya bisa untuk menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama sehingga terwujud pembelajaran yang efektif. Nah, dengan adanya kesepakatan keyakinan kelas maka akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif lagi ya. Kemudian mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, ini apalagi sekarang kita sudah belajar tentang kurikulum merdeka ya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita itu harus berpihak pada murid lagi, bukan lagi teacher center ya, bukan lagi berfokus pada guru ya, bukan lagi seperti kita berceramah terus ya, tapi harus melibatkan siswa yang harus lebih kreatif lagi, harus lebih inovatif lagi, karena kita menginginkan semuanya yang berhamba kepada murid ya, yaitu menginginkan murid yang berinovatif dan kreatif. Kemudian membiasakan budaya dan disiplin positif yang bersumber dari motivasi inklusif. Nah, di sini ada gambar ya Bapak Ibu. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Oh, di sini ada bulat lingkaran peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Ada yang bisa memahami dari gambar ini? Ya, boleh. Silahkan perkenalkan namanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Komaria. Saya mengaku guru kelas 5. Menurut saya
dari lingkaran budaya positif ini ya. Jadi lingkaran budaya positif ini dari lingkaran terkecil yaitu peraturan kelas, kemudian lingkaran kedua keyakinan kelas, dan lingkaran ketiga lingkungan positif, dan lingkaran yang paling luar yaitu budaya positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Dengan apa? Dengan adanya peraturan di dalam kelas serta keyakinan-keyakinan kelas yang diterapkan pada siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Ngomong ya, ya. Ya, betul sekali. Kenapa di situ ada lingkaran yang paling terkecil itu peraturan kelas ya? Peraturan kelas itu karena sebuah peraturan hanya sepihak, ini hanya untuk sekolah saja. Kemudian dibuatlah kembali berdasarkan kesepakatan, maka akan tercipta sebuah keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Ya, Bapak Ibu, dengan adanya peraturan yang di awalnya kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Nah, dengan adanya lingkungan positif itu maka akan menjadi sebuah budaya yang positif. Ya, karena yang di awalnya mulai dari peraturan kelas hanya sepihak saja, kemudian dibuat antara guru dan murid, kemudian dan warga sekolah ya, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif dan menciptakan sebuah budaya yang positif. Yang kedua tadi sudah dipakatkan tentang masalah budaya positif, suatu kebiasaan di sekolah kita ya, khususnya sektor 1 yang sudah biasa kita lakukan. Kebiasaan seperti literasi, hal bersama, kemudian apalagi ada lagi yang dari sektor 1 apa? Kultum, ada lagi senam, kemudian juga budaya 5S. Ya, itu merupakan sebuah budaya positif atau suatu kebiasaan UPT SDN Sentul 1 kita ini ya Bapak Ibu, dan sudah diterapkan di sekolah kita juga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan bertanya ya Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Saya ingatkan kembali, untuk keyakinan kelas itu mengacu pada nilai kebajikan yang universal atau umum ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat tepat dan terbelakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini ada sebuah peraturan, ada 5 peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Ya, terlalu memaksakan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah tepat waktu. Jam 7. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dan yang 5, bergantian atau bergumpitan. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira nilai kebajikan atau kata-kata universal yang cocok untuk kembalikan barang ke tempat itu kira-kira apa ya? Ya, biasanya seperti apa? Yang merupakan kata yang positif terutama ya, khususnya. Baik Bapak Ibu, tempat kerja di mana tempatnya? Biasanya yang lebih universal ya. Simpan di tempat dengan rapi. Bisa lebih umum lagi ya Bapak Ibu. Saya beri contoh 1. Kembalikan barang ke tempatnya. Dengan satu kata tanggung jawab saja itu sudah mencakup semuanya. Itu merupakan kalimat atau kata universal ya. Merupakan kalimat kebajikan yang bersifat universal. Dengan kalimat bertanggung jawab ya, berarti bisa berarti itu barang itu harus dikembalikan ke tempatnya ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan terlalu keras ya. Jadi ada sesuatu nilai yang lebih baik lagi, bahasanya yang lebih santun lagi. Universalnya apa? Toleransi dan menghormati orang lain. Dengan kita bertoleransi dan menghormati orang lain, maka tidak akan mengganggu orang lain. Cukup dengan bahasa toleransi dan menghormati orang lain, itu sudah mencakup semuanya. Kemudian hadir di tepat waktu jam 7 ya. Di situ apa? Disiplin atau komitmen. Dengan disiplin atau komitmen
cinta damai. Ya, cinta damai atau keamanan. Dengan cinta damai maka tidak akan ada orang yang melakukan sebuah kekerasan. Yang kelima, pergantian atau menunggu giliran. Ya, di situ ada apa? Kalimat ini pesannya apa? Menghormati orang lain. Betul sekali ya. Kalau misalkan ada yang bisa tidak? Misalkan kalau ada bergotong royong sesama, kira-kira tidak kelasnya apa? Bergotong royong sesama, membantu sesama. Bisa seperti yang nomor 1, tanggung jawab. Bisa ya. Sepertinya ini Bapak Ibu ini ngantuk ya Bapak Ibu ya. Ya sudah yuk kita ice breaking dulu ya Pak Bu. Ada yang mau nyanyi ini nggak? Misalnya nih ya. Saya ada ya, cuman Bapak Ibu ini bisa lihat nih. Kalau misalkan saya walking, jam, running, let's stop now. Kata-katanya walking 2 kali. Walking. Jam tuh jangan melompat ya. Pertama, jalan dulu ya. Kedua, jam. Yang ketiga, running. Bisa ya? Ayo semuanya berdiri ya Kak Bu. Sepertinya ngantuk sekali ya. Karena ini jam sudah. Iya betul. Yang pertama, walking ya. Walking. 1, 2, 3. Walking. Jam. Let's stop now. Sekarang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa walking? Jalan. Melompat. Lari. Berhenti. Masih ngantuk tidak? Ya, alhamdulillah. Ada yang mau pakai Jawa Serang? Makanan Serang. Kalau ada cuma yang ngantuk, tapi kalau baru masuk materi ngantuk lagi. Iya betul. Lanjut ya. Nah, sekarang ada contoh nilai-nilai kebajikan universal. Di situ ada 6 dimensi kopi pada Pancasila. Kita sudah tahu ya kopi pada Pancasila. Tahu ya? Yang biasa kita nyanyikan sebagai ice breaking juga. Kemudian primary years program ya, atau PYP, toleransi. Contohnya ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi ini sebuah kalimat kebajikan universal yang tadi sudah kita kasih contoh tadi ya. Kemudian ada 9 pilar karakter. Di situ contohnya cinta Tuhan dan ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, gotong royong, percaya diri dan kreatif. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di situ kalimat universalnya dapat dipercaya, lurus hati, peduli, bekerja sama, penawaran, keberanian, kelulusan, berorganisasi, kesabaran, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, tanggung jawab dan persahabatan. Ini semua contoh nilai-nilai kebajikan universal. Dengan hanya satu kata ini saja bisa
Misalkan toleransi. Kalau toleransi itu bisa apa saja sih Bapak Ibu? Menghargai orang lain, apalagi menghormati orang lain, tidak berkata-kata kasar, ya itu sudah termasuk satu kata toleransi. Kalau misalkan mandiri, kira-kira apa yang menjadi sebuah kalimat universalnya mandiri? Contoh lainnya apa? Kalau mandiri, ada yang tahu? Kalau mandiri, yang namanya mandiri itu berarti apa? Apa-apanya sendiri. Ya, lebih berani, percaya diri, itu termasuk. Percaya gitu tuh Bu. Ya, Percaya diri. tidak percaya diri ya pasalin ya, itu termasuk mandiri. Sekarang mau tanya yang contohnya nih, pemecahan masalah. Kalau pemecahan masalah kira-kira kata-kata apa yang tepat? Kalau pemecahan masalah cukup dengan hanya satu kata pemecahan masalah, tapi bisa mencakup semuanya. Dengan kata bijak. Dengan kata bijak. Pemecahan masalah berarti mencari sebuah solusi suatu masalah. Maka akan terciptalah sebuah pemecahan masalah. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ya, baik selanjutnya. Nah, di sini ada dua gambar yang berwarna hijau dan berwarna putih. Di situ mana di antara keduanya yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Yang A tuh putih. Yang putih. Iya tuh. Ada yang bisa memberikan alasannya kenapa yang putih, kenapa yang enggak yang hijau? Kalau yang putih itu kan mencakup keseluruhan. Coba ini pakai mic ya Bapak Ibu, biar terdengar semuanya. Coba pasarin. Ya, Ibu. Papa bisa. Iya, jadi bacok nanti orang Ibu. Izin menanggapi Ibu Nova Meliana Q kan? Tentang yang putih itu, warna yang putih apa sih itu? A ya, nomor A ya. Kami dan murid yang saling menyayangi. Berarti itu udah satu kesatuan, kita seorang pendidik dan peserta didik harus saling menyayangi, mencintai, mengayomi dan mendisiplinkan peserta didik dengan baik. Terus kalau yang kami murid yang semangat belajar. Ini mata saya udah rapuh nih, jam-jam periode sebenarnya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, itu dengan dikolaborasikan antara A, B, dan C itu semuanya belen. Ya, B juga sama untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk lebih semangat belajar, untuk lebih semangat mencari ilmu, dan yang juga sama Bu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman harus saling menyayangi. Makasih Bapak. Halo. Ya, betul sekali ya. Perbedaannya di situ yang putih itu sudah menggunakan kalimat universal atau kalimat kewajiban. Contohnya saling menyayangi. Dengan saling menyayangi itu bisa mencakup semuanya. Bisa toleransi, bisa saling menghargai. Tapi beda dengan datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ya sudah, hanya datang waktu, datang tepat waktu dan hanya mengucapkan salam. Tidak kemana-mana itu artinya ya. Beda dengan saling menyayangi, dia akan berbeda arti lagi. Ya banyak artinya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, bisa berarti menumbuhkan sebuah motivasi ya seperti itu. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti kan bisa nanti timbul akan menghargai, menghormati ya seperti itu. Paham ya? Kalau yang hijau itu hanya sebatas sebuah peraturan saja. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ya sudah, itu hanya sebuah peraturan yang harus ditaati. Berdoa dulu, kemudian sebelum kegiatan harus berdoa dulu, kemudian aktif pembelajaran. Hanya aktif saja, ya. Nah, di sini ada sebuah keyakinan kelas. Di situ tentang hormat. Ya, ini pesannya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki.
perilaku. Sedangkan simbol T di situ tampak seperti dan tidak tampak seperti. Berarti kebalikannya nantinya ya. Kita berikan contoh ini. Nah, kalau dengan hanya cukup berkata, yuk saya bantu, ya, itu sudah mencakup. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama, ya. Dengan kata itu, dengan sesuatu yang terdengar saja itu sudah langsung memahami. Kemudian tolong ya, nah seperti itu. Kemudian boleh saya pinjam. Kemudian nanti akan saya segera kembalikan. Kalau yang terlihat seperti apa contohnya? Kalau yang terlihat ya, kita berempati terhadap perasaan orang lain. Itu yang terlihat ya. Kemudian memegang barang milik orang lain itu hanya dengan izinnya saja. Kita nggak pernah dipegang kalau belum ada izin dari yang punya, gitu ya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, untuk yang berperilaku, ya, kalau berperilaku berarti suatu perbuatan ya. Kalau berperilaku, misalkan hanya dengan tersenyum ramah, ya, maka akan tercipta sebuah keyakinan kelas yang positif. Memberikan salam hormat, berjabat tangan, kita melakukan sesuatu, ya, dengan perbuatan. Kemudian meletakkan tangan di dada, kita bersalin. Nah kan itu sebuah perilaku atau perbuatan ya. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, ya, dengan keadaan posisi badan kita yang tenang atau perilaku kita yang tenang, itu bisa menjadikan sebuah bahwa kita siap untuk segala-galanya ya. Selanjutnya, nah kalau hormat, contohnya kan ada tampak seperti simbol T. Itu kalau misalnya datang tepat waktu ya pasti yang tidak tampaknya akan sering hampir terlambat. Begitu ya. Jadi untuk simbol T ini berarti kebalikannya. Kalau misalkan menyapa teman dan guru setiap hari, ya pasti dia takjub ya, cuek aja, ada gurunya ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang dipinjam, kemudian mengucapkan terima kasih. Kalau yang tidak nampaknya, ya udah menyimpan barang asal tanpa sepengetahuan temannya. Kemudian yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, ini untuk tampaknya. Kemudian yang tidak tampaknya, tidak mendengarkan guru ataupun acuh. Kalau misalkan ada tugas tepat waktu, balikannya tugasnya tidak dikumpulkan, gitu ya. Nah, yang tadi nih saya sudah memaparkan tentang tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas. Ini yang sudah penerapan saya serahkan di kelas saya seperti ini Bu. Yang pertama diskusi mengidentifikasi peraturan, ya, dengan siswa tentunya ya, bukan dengan Pak Sarim. Kalau di kelas ya pasti dengan siswa. Kemudian yang kedua, murid menuliskan keinginannya atau impiannya seperti apa. Yang ketiga, murid membacakan kelas impiannya. Nah, di situ kemudian setelah menuliskan di kertas post-it atau sticky note ya, yang berwarna itu, sticky note, itu nanti ditempelkan tuh post-itnya Bapak Ibu di papan tulis. Setelah apa yang diinginkan anak-anak tuh, yang tadinya mungkin ada yang ingin datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, yang dituliskan anak itu nanti ditempelkan masing-masing ke papan tulis, ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu murid menempelkan di post-it di papan tulis. Nah, maka setelah semuanya tertempel, kita dirangkum tuh pasti dari setiap post-it ada aja yang sama ya kata-katanya. Pasti ada beberapa yang sama. Kita rangkum menjadikan sebuah keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, mandiri, bisa sampingan P5 ya, atau kenalan kritis, bergotong royong, memberikan global dan kreatif. Seperti ini ya Bapak Ibu. Sudah paham ya? Sudah paham? Nah sekarang kita selanjutnya nih Bapak Ibu. Wah semangat sebentar lagi Bu. Ya, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah sekarang dulu saya mau tanya
kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Saya Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya Ibu Kokom. Tantrum, betul ya tantrum. Kayaknya sudah kenalan masa kenalan ya. Bu Maria ya namanya. Menurut saya, kalau apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, pasti manusia itu pasti memerlukan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi ya. Dan apabila tidak terpenuhi, pasti manusia itu akan melakukan suatu penyimpangan ya, atau tindakan perilaku yang menyimpang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kokom. Ya ada lagi kenapa? Pasti akan ada perilaku menyimpang. Ada lagi? Stres Bu. Ya kalau ada yang tidak terpenuhi stres. Nggak punya duit stres ya. Terus apa lagi? Ibu kalau tidak apa? Lemes betul. Apa lagi? Ada lagi? Nangis. Ya kenapa tuh? Belum punya pacar ya? Iya belum terpenuhi. Pasangan hidup berarti ya. Bapak Ibu ya betul sekali. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi pasti ada aja. Entahnya itu lemes kata Ibu Intan, kemudian stres, tantrum kata Ibu Oka, betul sekali ya. Pasti akan terjadi sebuah kesimpangan. Nah, kemudian sini tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif tindakan manusia baik murid maupun guru. Kemudian dapat menganalisis dapat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dapat mengidentifikasi peran dan sekolah dalam berupaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang belajar. Nah, di sini ada gambar nih Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Di situ ada survival, belonging, love and belonging, power, freedom, sama fun. Survival itu artinya bertahan hidup. Bagaimana sih cara manusia bertahan hidup tuh? Makan, minum, tempat tinggal, ya nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk bertahan hidup survival ya. Kalau kita untuk bertahan hidup membutuhkan makan, minum, tempat tinggal. Oh iya, pati saya nanti di love and belonging ya. Nah, di situ untuk membutuhkan sebuah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Contohnya apa sih? Apa Bu contohnya? Contohnya aku dan kamu. Aku dan kamu. Berarti ingin apa? Memiliki rasa ingin dikasihani atau disayangi oleh pasangan kita ya, terutama kalau yang sudah beristri. Kalau yang belum berketong itu apa ya? Apa ya? Ya, butuh kasih sayang itu dan rasa ingin diterima oleh pasangan kita, keluarga kita, teman dekat ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, freedom. Apa? Kebebasan apa sih? Contohnya kebebasan apa Bapak Ibu? Bosan. Gimana? Biar nggak bosan bebas. Biar nggak bosan. Jadi merupakan suatu kebebasan. Apalagi kebebasan memilih ya Bapak Ibu. Terserah saya maunya kayak gini. Menurut saya ini betul. Nah ya setiap orang punya, ya itu hak ya. Kemudian penguasaan atau power. Jika kita ingin mendapatkan menjadi kompeten atau menjadi seorang yang terampil, maka harus apa? Harus bisa, harus berani berini ya, berlomba-lomba karena ingin adanya suatu pengakuan, sebuah prestasi saya gitu loh. Ya harus adanya pengakuan.
Betul, berarti sudah bisa ya antara suami sama yang terima. Nah, di sini ada tugas mandiri nih. Merasa diterima, disayang, bisa, senang, bebas. Kebutuhan Anda akan terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhi jika apa gitu. Kemudian bisa akan terpenuhi, bisa jikalau apa. Ya. Kemudian akan merasa senang juga, akan terpenuhi dengan senang jika bagaimana. Kemudian kebutuhan atau terkait kebutuhan dasar bebas. Bebas itu yang seperti apa? Jika terpenuhi dengan seperti apa? Nah, contohnya sendiri ya. Nah, saya merasa diterima atau disayang di keluarga dan teman saya. Seperti itu pasti ini kemauan atau keinginan kita semua ya Bapak Ibu, diterima dan disayang oleh keluarga dan teman. Kemudian bisa apa? Bisa sukses di semua bidang yang sedang digeluti. Berarti menjadi orang yang sukses. Kemudian senangnya apa? Senangnya rekreasi, jalan-jalan dan mencoba hal yang baru. Ya, pastilah setiap orang atau setiap manusia itu mempunyai sebuah kesenangan tersendiri. Kemudian bebasnya apa? Bebas mengambil keputusan terkait dengan diri sendiri. Karena setiap orang itu memiliki hak, ya. Tidak ada yang bisa melarang-larang, ya. Karena ini merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, kemudian di sini ada sebuah ini ya, disebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Misalkan di sini ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu siapa? Gurunya. Kemudian menurut Anda, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Dan mendengar informasi dari ibunya tentang perasaan Dinda hari itu. Apa yang Anda akan lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda itu terpenuhi? Ya, seperti apa coba kita lihat ya. Thank you. Ya, nah seperti ini Bu. Nih, kan Ibu guru bilang aku tuh tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Itu kata si Dinda ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, berarti membutuhkan suatu apa? Kesenangan, ya. Kesenangan Dinda gitu. Kemudian di sini apa? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti ibunya cuek ya. Berarti itu apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Ya, berarti apa? Pengen suatu kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman ke depan kelas, kan aku mau. Ya, berarti menunjukkan apa? Penguasaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Udah paham ya? Ya udah, di sini saya akan menampilkan sebuah video, ya, yang sudah penerapan mengenai kasus segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di UPTS dan Sentul 1 ini. Ada pun di sini katanya, mau nanti aku. Nah, bang ini kita dengarkan sama-sama ya. Tadi ada wanita dari Kulkas katanya main dengan iya Bu, Anis kesal. Anis orang yang tadi bukan menyetel saja, tetapi tugas yang lain juga Bu. Tidak sih kamu kesal, karena memang melawan dan kami ya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Saya marah besar dan membuka meja Bu. Kamu adalah sendiri ya, melakukan hal seperti itu. Iya Bu, masa saya saja, saya sudah bersusah payah mengerjakan tugas, mau dia hanya mencatatnya melakukan lebih lagi. Dia tidak mau berusaha sendiri. Tidak sih kamu melakukan hal seperti itu, karena siapa yang melakukan tugasnya, sementara melakukan hanya disuruh. Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Yang penting kamu jadi paham dulu. Sekarang coba kita pikirkan. Tidak
ya. Makanya masalah aja. Ya betul ya. Karena kebetulan waktu itu terdapat kasus, ada 2 kasus ya, yang perempuan ini anak berantem ya, berkelahi dengan sesama temannya perempuan. Kemudian ada 1 kasus lagi, ini anaknya terlambat ya. Masalah lagi mana? Ada yang begitu yang perempuan pelanggaran dari olahraga Pak Salim. Kita bisa mengatasi dan memperbaiki kesalahan kita itu. Nanti kita cari solusi ya. Kenapa novel sering datang terlambat? Kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apakah keyakinan kelas disiplin? Terus kita harus menghargai disiplin waktu, karena dengan disiplin waktu kita juga bisa menghargai orang di sekitar kita. Selain itu, pekerjaan juga tidak akan menjadi menumpuk, kemudian akan timbul rasa peduli dari kita. Ya Nova, kamu sudah baik bicara kamu bisa. Sekarang, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat di sekolah? Jadi nanti minta kerjasama dengan orang tua ya, agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya sudah, silakan mulai ke kelas. Sudah terkena ini bangun video apa ya? Di sini ketika saya menemukan sebuah kasus, maka saya menggunakan sebuah segitiga restitusi untuk pemecahannya. Ya, ada 2 anak atau 2 siswa melakukan sebuah pelanggaran keyakinan kelas. Apakah kita langsung menghukum anak? Panggil langsung kasih hukuman? Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak ya. Tetapi kita tanyakan kepada anaknya, nak, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa melakukan seperti itu? Baik tidak nak, hal seperti itu dilakukan. Kita harus tetap baik ya. Kita ini guru ini sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Sekarang kita buang jauh-jauh ya sebagai penghukum. Nggak boleh sekarang ya Bapak Ibu. Kita ini sebagai manajer. Kita tanyakan, nak, kenapa sih berantem sama Naura tadi ya? Memangnya kenapa Nauranya? Kan ditanyain dulu tuh alasannya, sebab akibatnya apa? Pasti enak cerita. Oh, aku sih Nauranya nyontek, nyontek aja. Oh, ternyata emang Nauranya juga bersalah. Kemudian dikasih sebuah apa? Oh, ya memang betul sih nak, kamu tidak salah. Ya, jadi harus ada pembelaan buat si anaknya ya, bukan langsung kamu nih ya salah, udah berantem aja. Ya, kamu tidak salah nak, wajar kamu berkelahi dengan Naura. Yang penting kamu tidak melakukan sebuah pemukulan. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi harus sebuah ketegasan dan kata-kata yang lembut dari gurunya, merasa dilindungi, disayangi, jangan dijudge. Ya Bapak Ibu. Jadi kita ini kalau misalkan menemukan sebuah kasus anak mau yang berantem, kemudian suka telat, jangan langsung memberikan hukuman. Sana kamu nak keliling lapangan 100 kali. Ih, sama orang ya? Iya, nggak boleh. Atau nggak, sana kamu bersihkan kamar mandi. Wah, sekarang nggak boleh ya Bapak Ibu. Sekarang sudah ada ilmunya, yaitu tentang segitiga restitusi. Ada pemecahan masalahnya ya Bapak Ibu. Kita panggil anaknya, kita sharing, kita bertanya alasannya kenapa. Kalau kita beri masukan, kemudian tanya, nah pelanggaran apa yang sudah kamu langgar di keyakinan kelas kita? Ya Bu, kita saling menghormati. Kan anak jawab tuh, karena kita sudah bikin keyakinan kelas kan, pasti anak akan menyadari, ya Bu, saya tidak menghormati teman, tidak menghormati staff. Itu maka gunanya adanya keyakinan kelas kita buat di kelas itu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin
Materinya hanya ini saja, maaf kurang dan lebihnya. Jika ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Okay? Terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Dr. Meliani. Silakan berikan tepuk tangan dahulu kepada pemateri kita yang telah memberikan materi kepada kita, informasi baru, ilmu baru kepada kita mengenai keyakinan kelas dan apa Pak Firman? Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya buka satu sesi diskusi. Silahkan kepada Ibu Oka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Oka, pemaparan yang sangat luar biasa ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya meningkatkan motivasi siswa supaya keyakinan kelas yang telah disepakati bersama itu bisa dijalankan. Kadang anak-anak itu kan angot-angotan ya, misalnya baru dilaksanakan itu biasanya mau gitu ya mengikuti, tapi nanti lama-lama lupa. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pertanyaan dari Ibu Oka, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa ya, terutama dalam konsistensi keyakinan kelas. Begini Bapak Ibu, diawali dengan dari gurunya, jangan bosan-bosan ingetin Bu. Kalau gurunya bosan ingatkan ya, harus sering mengingatkan lagi dan lagi. Kemudian kita juga gurunya mencontohkan. Ya Bapak Ibu, kita gurunya jangan hanya sebatas membuat keyakinan kelas saja, tapi kita gurunya juga harus konsisten dong ya, karena sudah kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian ya kalau misalkan ada yang menyimpang kata Boka, nanti lambat tahun lupa lagi, nanti anaknya kemudian melanggar lagi. Ya kita sebagai guru jangan bosan-bosan terus mengingatkan dan terus kitanya memberikan satu yang positif ke siswa. Berikan contoh pertama diri kita dulu lah Bapak Ibu ya. Biasanya nih disiplin waktu ya Bapak Ibu nih, karena saya sendiri aja masih mungkin belum begitu sempurna ya untuk disiplin waktu. Makanya dari kita dulu sebagai guru kelasnya, maka anak-anak juga akan mengikuti kita. Ya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Bu. Gak usah pakai mic Ibu megang. Pakai lah Pak. Ya boleh. Izin bertanya Ibu Oka. Menambahkan pertanyaan dari Ibu Oka tadi yang ngomong-ngomongkan ya. Nah, kan kalau kita di sekolah dasar kita kan tidak ada guru BK. Kan kalau tingkat SMTP dan SMTA itu kan ada guru BK-nya, bimbingan konselingnya. Ya kan? Khusus guru yang menangani anak-anak yang bandel gitu ya. Nah, kalau seumpama sudah kita beberapa kali seorang guru mengingatkan ke peserta didik kata Bu Oka tadi, anggot-anggotan itu, kita juga bosan dengan metode sesuai dengan kurikulum merdeka, ya kan? Apakah kita boleh menerapkan sistem untuk memberikan sanksi atau teguran ke siswa seperti model tulis KTSP dulu? Menurut saya, ini menurut saya pribadi, menurut saya pribadi, iya, menurut saya pribadi, KTSP itu menurut saya lebih bagus. Karena dulu itu peserta didiknya walaupun istilahnya gede-gede masih hormat ke guru. Semenjak sekarang
anak diberikan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, itu makin buat sedikit jeruk sayurnya. Itu aja Bu. Ya, jadi pertanyaannya menambahkan itu bagaimana caranya? Bertanya nih Maya, kalau bertanya bukan, kalau kita tidak ada guru BP, guru BK, itu gimana tuh kita untuk menginginkan anak yang seperti itu? Jadi apa namanya? Maksud pasarin itu anak udah berkali-kali masih Iya, mengingatkan. Ya. Meskipun kita nggak punya BK, tapi guru SD itu kan karena disebutnya guru borongan, harus serba bisa. Sebagai pendidik, sebagai BK juga, multi talent. Kata Ibu Mega, betul. Kita itu harus multi talent ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalkan yang kata Mas Sarin, kalau misalkan masih kayak gitu, boleh kasih hukuman nggak? Gitu ya. Ya mungkin kalau itu konsekuensi. Tapi kita ada caranya, yaitu dengan menggunakan cara segitiga restitusi tadi, Kalau itu Bapak. juga gimana tuh? Lewatan. Tapi insya Allah si anak juga akan berubah ya, kamu bisa akan terus kan ya. Anak juga pasti berpikir lah, nggak akan berbuat onar terus ya. Mau juga kali anak kalau bikin apa? Kasus lagi ya. Ya yang pasti kita sebagai guru SD nih harus multi talent ya Bapak Ibu. Sebagai pengayom iya, ya sebagai BK iya, jadi guru agama iya, guru PJOK ketika pasarin nggak ada ya. Jadi bisa menghandle semuanya guru SD. Ya, ada yang nangis, ada yang maaf. Misalkan kelas 1 ya, kelas 1 ya. Bu, ada yang siapa yang bertentangan? Gurunya lagi. Enggak itu guru SD itu hebat pokoknya. Tauladan seperti itu ya Pak Salim, pokoknya jangan sekali-kali berikan lingkungan. Karena lingkungan itu tidak akan membuat jerah anak, yang ada akan timbul benci. Ya, Bapak, makanya gunanya segitiga restitusi ini itulah cara percayaan. Dipanggil anaknya. Ya boleh, mau ditambahkan? Cukup. Ini garis bawahi. Boleh, pakai ini Bu, biar kedengeran. Mau menggaris bawahi bahwa memang kita tuh di lingkungan sekolah itu kan banyak kasus ya. Tapi kita lihat dulu kasusnya. Kasus hasil dari kemarin ketika elaborasi pemahaman. Jadi ketika kasus itu ringan bisa direstitusi. Restitusi sekali, restitusi 2 kali, nggak mempan, restitusi 3 kali. Tapi kalau 3 kali restitusi itu tidak mempan, itu lihat kasusnya sedang atau berat, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib atau yang berwenang, mungkin di atas lembaga sekolah. Mungkin itu aja sih. Semoga aja tidak terjadi di sekolah dasar ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di SMK, SMA mungkin ya bisa menengah ke atas mungkin kesalahannya ya. Kalau SD insya Allah yang ringan-ringan saja. Ya mungkin hanya ini Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang mengganjal hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja dulu ininya. Ya, alhamdulillah dari pemaparan yang sudah Ibu Nova jelaskan mengenai hukuman yang tadi sudah jelas ya Pak. Jelas Ibu dulu. Ya, untuk materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas yang telah disampaikan oleh Ibu Nova sudah cukup jelas dan kita mendapatkan ilmu baru dari pemaparan yang diberikan. Marilah kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan
secara bersama-sama.